Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat darat, laut, udara, multimoda transport, dan satu lagi, sobat logistik, Logicman. Oke, bertemu lagi dengan Muhammad Rifni. Kita akan diskusi lagi. Yang kembali lagi adalah mengenai pengiriman barang. Nah, tapi sekarang ini beberapa diskusi saya dengan sahabat saya, saudara saya, keluarga saya sekarang ini adalah ada beberapa permasalahan yang terjadi adalah kok barang saya tidak sampai gitu kan. Padahal sekarang ini kan beberapa rekan juga operator itu semuanya selalu menyampaikan cepat sampai. Tapi ini ada terjadi ya. Nanti saya akan sampaikan. Pertama adalah mengenai kita ingat lagi aturan dan ketentuan. Agar supaya ketika ada permasalahan kita akan bisa apa sih kelemahan-kelemahan tadi ya. Oke, kita ingat kembali bahwa barang yang akan kita kirim ini jelas berarti dari yang punya barang, pengirim berarti ya. Lalu nanti ada perusahaan atau ada badan atau individu yang menjadi perantara. Ya, bisa disebut agent, bisa disebut marketplace dan segala macam. Dan juga ada operatornya, yaitu pengangkut. Nah, kalau kita bicara pengangkut, tetap 3 kita coba ya. Darat, laut, udara. Nah, selain itu juga dalam hal ini masing-masing nanti itu bertanggung jawab atau kewajiban lah, kewajibannya masing-masing. Baik nanti yang punya barang kewajibannya, lalu kewajiban tadi sebagai agen, lalu juga kewajiban sebagai pengangkut operator. Sedangkan yang tadi yang mau dituju adalah consignee atau penerima pun ini memang terakhir dia akan menunggu data-data yang akan dia terima, baik itu data pemberitahuan awal maupun nanti barang ya. Nah, oke, kita urut dari awal dulu adalah tanggung jawab daripada yang punya barang. Nah, dalam hal ini pastikan kita sebagai yang ingin mengirim, baik itu general cargo atau barang umum maupun special cargo atau barang-barang yang khusus. Nah, apalagi sekarang ya, kita sudah nyaman apapun yang kita kirim. Ya, mau sampai makanan pun kita sekarang udah bisa kirim, baik makanan pun yang setengah jadi sampai makanan yang jadi, dan makanan yang jadi yang bisa disimpan lama sampai yang hanya langsung dimakannya, yang siap saji. Oke, sekarang kita ingat lagi, pastikan dikemas. Ingat, dikemas. Yes, nah kemasan ini jelas kewajiban daripada yang punya barang, pengirim. Dengan catatan yang paham kekuatan ya, jadi strong and durable, kekuatan dan tahannya ini adalah ya yang punya barang. Oke, jangan sampai nanti kita mengalihkan ke orang lain ya, jadi kita tahu dulu. Nah, kalaupun kita tidak paham ya kita cari tahu bahwa seandainya kita makanan, nah makanan ini adalah kering atau basah, ya pastikan kita paham dengan kemasan tadi ya, semoga nanti kita akan diskusi lagi apa sih bahan-bahan yang diperlukan nanti. Oke. Nah, setelah dikemas ini juga kalau bisa ya pastikan kita punya spesifikasi barang itu atau identifikasi ya. Nah, inilah yang perlu nanti disampaikan kepada tadi, baik itu nanti melalui perantara agen atau langsung kita kepada pengangkut operator ya. Nah, ini ya, jadi kemasan yang kuat dan tahan, lalu tadi identifikasi atau spek daripada barang yang kita kirim. Nah, selanjutnya baik tadi kemasannya, ukurannya kita sudah tahu, kekuatan segala macam. Nah, yaitu catatan marking labelingnya, yaitu adalah tanda-tanda di kemasan tersebut. Oke, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut
Apa saja tanda-tanda itu? Nah, kita ambil yang biasalah ya. Umpamanya kita mengirim kaos lah ya. Kaos produksi kita akan kirim. Berarti ya gambarnya tidak ada lagi catatan lain, ya cukup nanti disampaikan kepada pengangkut kita mengirim kaos. Nah, kalaupun ada istilahnya data invoice-nya, data apanya dikopikan bahwa ini kaos. Nah, bila di luar dari itu special cargo, nah ini perlu disampaikan speknya. Kenapa? Nah, ya sebelumnya kita udah diskusi ya mengenai special cargo, artinya nanti ada penanganan khusus. Di mana nanti si operator tadi dia siap. Ya, baik itu barangnya cair, barangnya basah, barangnya kering, atau sampai dangerous good-nya, yang kita selalu diskusi dangerous good-nya. Nah, inilah perlu, berarti identifikasi, berarti nanti ada tanda-tanda ya. Pastikan ada tanda. Selain tandanya apa? Data alamat pengirim kita maupun data alamat yang dituju. Nah, sekarang ini saya meyakinkan bahwa alamat-alamat kita ini sekarang sudah 99% itu komplitnya sampai kode pos walaupun di gang. Apalagi ditambahkan telepon. Ya. Sekarang pun juga rekan-rekan di operator sudah minta telepon. Karena apa? Kayaknya orang kita ya hampir semua ya sudah punya nomor terutama handphone dan bisa dihubungi 24 jam. Nah, ini pastikan. Jadi satu, kemasan yang kuat dan tahan ya, lalu data barang tersebut, lalu juga tanda-tanda marking serta label. Ya, kalau kita bisa general cargo supaya khawatir kita terbalik atau tidak pecah, kita ya pasang aja tanda panah, tetap tegak. Nah, sekarang ada beberapa operator atau agen sudah menyediakan label ya, label khusus yaitu mengenai elektronik yang dia cantumkan semua. Nah, ini yang ketiga ya, jadi pastikan ini siap semuanya dengan data alamat yang lengkap, begitu ya. Nah, selebihnya mungkin ada tambahan lain. Nah, inilah 3 yang penting kita sebagai pengirim agar supaya ada permasalahan berikutnya. Nah, kita akan lanjutkan, nanti ada masalah-masalah, nanti saya akan ambil contoh beberapa, termasuk keluarga saya pun juga ada yang terjadi. Oke, itu 3. Nah, selebihnya adalah kita sampaikan nanti kepada agen atau operator tadi. Sekarang ini kan semua serba digital, serba canggih, serba akuratnya. Jadi ya pastikan difoto. Jadi waktu menyerahkan barang kita itu sebaiknya ya difoto. Nah, foto ini maksudnya bukannya selfie ya, bukan. Artinya foto, barangnya difoto, dokumentasi difoto. Ini sudah kita serahkan kepada saudara kita atau siapa teman kita yang menjadi consignee, penerima. Ya. Jadi sudah, jadi si penerima alhamdulillah kita sudah dapat data. Oke, ini pamannya sudah dibungkus berupa kotak atau berupa peti dan segala macam. Sudah dapat. Kedua, dokumentasinya diperlihatkan. Alamat semuanya, nomor telepon. Ya kan? Nah, setelah itu, masing-masing agen maupun sekarang ini operator sudah memakai artificial intelligence. Yaitu apa? Track and trace-nya. Dan semuanya datanya sudah memakai soft. Gitu ya. Software, berarti kita tinggal klik semuanya, data ada. Nah, oke, itu yang perjalanan. Nah, bagaimana operator atau agent? Tanggung jawabnya apa? Setelah dia menerima barang kita, ya, sudah menerima barang kita, dia harus cek kembali, acceptance namanya ya. Ya, kalau bisa, kalau memang langsung customer datang, ya udah, tunggu sebentar Bapak Ibu, beri waktu kami 5 menit, mamanya, sambil ngecek semuanya datanya, ya. Atau diulang kembali, benarkah ini, benarkah ini. Kenapa? Ini adalah yang kita namakan sebagai cross check tadi ya, checklist, agar acceptance penerimanya pasti gitu kan. Pastikan semuanya. Nah, dari sinilah
masuk ke data kalau memang memakai data input, ya udah. Sehingga pemikiran yang punya barang tadi yang datang maupun kita sebagai operatornya atau agen dan operator di perjalanan jelas bisa di trace and trace. Ya, itu yang kita harus pastikan di sini ya, supaya dalam pengiriman barang itu pihak pengirim berkewajiban. Satu tadi adalah mengemas strong and durable, kuat dan tahan, lalu mengidentifikasi, memberikan keterangan secara rinci bahan yang akan dikirim atau barangnya. Yang ketiga adalah marking labeling. Ini minimal 3. Nah, marking tadi salah satunya adalah nama pengirim dan penerima. Pastikan kalau sekarang ini sudah berikan nomor telepon agar supaya kita setelah menyerahkan barang sudah tenang. Kenapa? Karena nanti pihak agen maupun operator yang bertanggung jawab menelpon konsaini, bukan kita lagi, karena sudah diterima. Nah, inilah kewajiban atau tugas dari operator acceptance. Di mana tadi cek semuanya, cek semuanya, oke, input data, deng, jalan, ya kan? Nah, ya dengan catatan sekarang ini kita anggap ini door to door, berarti sudah door ya, sudah diterima, lalu dijalankan, ya, istilahnya middle mile-nya dijalankan sampai di sana, door last mile. Nah, last mile inilah kalau memang aturan ini dijalankan dengan baik, pihak pengantar tadi, last mile tadi, input data langsung kita si pengirim dapat. Sekarang real time ya. Ya, alhamdulillah kita nikmati ya dengan 4.0, nanti sebentar lagi 5.0. Real time kita langsung pada saat itu, oh, ya tanggal sekian, jam sekian, hari sekian sudah diterima oleh ya ibu, bapak dan segala macam. Nama, kling. Nah, inilah kita mengulang kembali, mengingat kembali pengiriman. Nah, sekarang saya mencoba kita diskusi adalah permasalahan. Oke, permasalahan yang hanyar nih, yang baru-baru kali ini, keluarga kami mengantar ke saudara. Ini kita bicara masih domestik ya, bicara masih door to door, kita bicara masih ya yang sekarang kita lihat tuh ada GoFood, Shopee dan segala macam lah ya. Oke, merek apapun. Nah, sehari, 2 hari, saudara kita di sana teriak, barangnya belum terima. Wah, kaget kita semuanya. Terus lagi telusuri, teleponlah saudara kita di sini yang pengirim kepada agen pertama. Agen pertama, oh udah sudah diinput. Tapi ketika ditanya, mana barangnya? Coba cek di pusat. Oke, cek di pusat, oh ada barangnya. Terhenti. Nah, ada apa dengan terhentinya ini? Oke, saya bilang, coba saya diskusi, saya tanya, alamat mana? Lengkap. Semuanya lengkap. Nomor telepon, nah ini. Ternyata nomor telepon ada kekurangan. Oke, tapi pihak penerima sudah diberitahukan, nih resinya, ya kan? Dari sini kita bisa kontak-kontakan, ya. Ini contoh masih Jabodetabek, ya. Tapi nanti sama aja nanti ya buat di luar. Nah, setelah sehari 2 hari ternyata, nah kita jangan main salah-salahan dulu ya. Ternyata ya kalau bahasa kerennya tuh human error. Nah, oke, human error. Ini yang saya bilang ya. Kalau saya belajar, selama orang tuh langsung minta maaf clear, jangan ngotot itu istilahnya ya. Baik nanti agen, baik pengirim, semuanya lah. Kalau memang ada kelemahan di antara beberapa tadi, lebih baik mau minta maaf dan selesaikan. Jangan ngotot, jangan main salah-salahan. Nah, setelah ditelusuri, ternyata waktu diserahkan barang ini, yang penerima customer service tadi, agen tadi, kurang mengkonfirmasi. Jadi dia main input saja.
main asal masukkan di data, ternyata pada hari itu barangnya ada dua. Nah, dua dengan sebetulnya tujuannya beda, tapi dalam redaksinya tuh hampir sama. Umpamanya Kampung Durian, Jakarta Timur atau Bogor, yang satu lagi sama Kampung Durian di Tangerang. Nah, ini tidak konfirmasi. Jadi satu ya, jadi kelemahan ini baik nanti pengirim maupun si operator harus dikonfirm, pastikan dibaca. Ya maaf ya, kita kalau belajar ngaji adalah apa? Iqra, baca dulu. Jadi jangan main hafal, jangan main biasa katanya. Jadi baca lagi kembali, Bapak Ibu, ini alamatnya ini ya, kepada Bapak atau Ibu ini nomor teleponnya. Oh ya, udah. Jadi petugas input datanya persis, ternyata di situlah. Nah, dari situ ternyata dia shift, ya kan? Terima pagi, ya, terus tertahan. Esoknya pas dicek belum masuk. Nah sayangnya yang saya ikuti telusuri tidak langsung, mohon maaf gitu aja. Langsung ditelusuri dan didorong lagi. Itu satu ya. Jadi pastikan dulu lah dari kita. Jangan panjang dulu. Nah, yang kedua ini. Yang kedua, ada kasus baru juga. Sekarang terbalik. Dari keluarga kami mendapat hadiah katanya. Dari saudara juga, hadiah makanan katanya. Nah, cuma mau surprise saudara kita di sana, dia nggak sebut makanannya apa dan nggak sebut juga dari mana. Yang penting tunggu aja ya. Gitu. Ternyata saudara kita ini beli di suatu tempat, ya, sahabat juga dia. Terus sahabatnya bilang, oke, confirm, nanti saya antar pakai X. Dia sebut pakai X. Jadi kurirnya disebut X. Tenanglah, tidurlah saudara kita, di sini juga nungguin. Nah, karena door-to-door service tadi diharapkan 1 hari selesai. Ternyata, kelemahan. Kalau tadi kan kelemahan petugas ya, petugas operator. Ternyata teman tadi yang pembuat makanan tadi tidak mengkonfirmasi kepada saudara kita yang memesan, yang beli, bahwa dia ubah dari kurir X, dia ubah ke kurir Y. Itulah jadi miss kita. Jadi yang di sini taunya X. Loh, kurir X ini setahu saya katanya yang penting. Udah pasti dia, dan nggak mungkin lah dia bilang itu. Ya inilah orang kita itu selalu biasa gini ya, nggak mungkin. Nah, tapi kenyataannya nggak biasa nih, hari ini nggak sampai, sampai 2 hari nggak sampai. Nah, katanya sudah ditelepon kurirnya, tiba-tiba mati. Wah, kita tinggal ya mendoakan semoga kurirnya tidak ada masalah apa-apa katanya. Ternyata setelah 2 hari, ini makanan loh. Konfirmasi dapat dari pihak yang mengirimkan tadi, dia cari tahu di kurir tadi, ternyata waktu diserahkan rusak, tapi kurir udah beda. Ya, jadi oke, jangan main salah-salahan. Artinya inilah pentingnya ya kita reconfirm, namanya konfirmasi ulang, dan pastikan ketika kita ngomong X buktinya mana gitu. Nah, tadi juga kan bagi operator juga pastikan baca lagi, jangan main asal ambil. Oke, beres Bu, jalan. Begitu ya. Sebentar, kita seruput dulu. Minum kopi dulu dikit supaya lebih semangat. Alhamdulillah. Ya, jadi itu ya. Tadi kita sudah bicarakan tata cara, kewajibannya, siapa saja. Terus tadi saya sudah membuka kasus per kasus. Nah, kita tambahkan lagi, sekali lagi. Jadi, ini masih door to door di antara Jabodetabek dengan hitungan sehari 2 hari. Lalu bagaimana dengan kalau sampai keluar kota, sampai keluar negara? Ini kembali lagi, kita harus memastikan benar-benar secara detail. Apalagi sekarang kan sudah nyaman, tadi saya bilang artificial intelligence, kita tinggal klik-klik semuanya. Ya, walaupun ya ada beberapa, saya juga diskusi kemarin tuh
Pak, ini kesulitan kami mengenai import, cerita import nih. Permasalahannya katanya dari sana datanya kurang jelas sehingga di Tanjung Prioknya tertahan lama. Nah, saya hanya bilang, apa solusinya? Apa yang di action to be taken-nya, atau apa yang kita langsung nih, apa ya action-nya? Oh, kami begini-begini. Oke. Nah, setelah itu preventif. Bagaimana caranya supaya tidak terjadi lagi? Ya kan, tidak terjadi lagi contoh impor tadi. Nah, kalau saya baca lagi literatur, saya diskusi lagi, semua data yang mau dikirim itu ada yang disebut namanya pre-alert, yaitu pemberitahuan dini. Nah, ini. Jadi kalau sudah bicara ekspor, impor, kembali lagi dasar yang tadi yang kita pakai. Semua data ini beritahukanlah lebih dini sebelum barang berangkat. Dan sekarang kan sudah nyaman ya. Sudah scan, sudah foto dan segala macam. Malah divideokan dari mengemas pertama, masukkan barang, ya kan. Toh sekarang sudah tidak berat ya. Sudah tidak perlu zamannya era waktu itu harus dicuci dulu kalau film dan segala. Ini langsung ya, real semuanya ya. Real time semuanya, difoto, divideokan ya. Ya, apalagi tadi saya bilang sudah ekspor dan impor. Ekspor dan impor ini ya sebaiknya diusahakan dan dipastikan semua data ini akurat. Nah, itu yang disampaikan kepada operator. Dan operator pastikan nih, tanggung jawabnya adalah memastikan penerimaan barang ini benar-benar bahasanya internasional tuh ready to carry it. Jadi sudah pasti diangkat. Jadi kalau nggak ready atau ragu-ragu, lebih baik ditahan. Ada di buku di sini. Jadi istilahnya di buku Dangerous Goods ini never accept. Waduh, ini kayaknya berat banget ya, never accept tuh jangan pernah diterima sebelum ya. Jadi artinya never accept before. Jadi istilahnya jangan diterima dulu itu barang, di accept sebelum selesai di checklist. Gitu ya. Yes. Ini yang kita diskusikan sekali lagi, nanti kita akan kembangkan lagi bagaimana agar supaya benar-benar 100% yang kita harapkan barang tadi cepat sampai, tepat waktu, dan tepat guna. Artinya tepat guna ya barang tersebut dibuka ya kita gunakan. Ya, tidak ada kekurangan satupun. Ya kan? Kalaupun ada kekurangan atau terjadi satu, semoga aja ya doanya kan selalu semoga yang baik-baik aja. Paling kemasannya penyok, tapi barangnya aman, seperti itu. Nah, apalagi kalau tadi barangnya barang makanan, semoga masih tepat waktu untuk kita makan. Kalau dokumen atau surat yang berharga, semoga surat tersebut sesuai dengan waktu. Surat kontrak, dokumen sesuai dengan waktu sebelum kontrak. Semoga itu yang kita bisa diskusikan. Sekali lagi, dalam pengiriman kita anggap seolah-olah mudah, seolah-olah kita percayakan. Nah, dengan catatan tadi, bagi si pengirim maupun agent dan operator, bagi saya, mari kita belajar. Ya. Mari kita belajar tidak menuduh, gitu ya. Tidak menuduh, tidak menyalahkan. Nah, ada kata kunci tadi, ya maaflah dengan tulus. Ketika maaf, semua akan lancar dan akan ketemu permasalahannya. Saya rasa itu, sobat-sobatku semuanya. Semoga kita ketemu lagi, kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai pengiriman secara umum, door-to-door service. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.